Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di Refresh Alur Cerita. Di video kali ini, kita kembali akan melanjutkan pembahasan salah satu series film Netflix yang bercerita tentang sejarah negeri Sakura yang berjudul Age of Samurai Battle for Japan episode 2. Jika di antara kalian belum pernah menonton episode satunya, tuh di sudut kanan atas ataupun di kolom deskripsi video ini ada link untuk episode satunya. Gak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Setelah 10 tahun pertempuran saudara untuk menguasai provinsi Owari sepenuhnya, pada tahun 1568, Oda Nobunaga akhirnya bisa menguasai sebagian besar wilayah Jepang Tengah, termasuk ibu kota Jepang pada saat itu, yaitu Kyoto. Tak hanya sampai di situ aja nih, Nobunaga juga terus melanjutkan ekspansinya, guna memperluas wilayah kekuasaannya hingga ia bisa menyatukan seluruh daratan Jepang dalam satu panji kepemimpinan saja. Dengan seiring bertambahnya wilayah yang ia kuasai dengan cara militer, membuat beberapa kelompok ataupun daimyo lainnya tak suka dengan cara kepemimpinan Nobunaga yang cenderung bersifat otoriter. Dan salah satu kelompok yang kontra dengan kepemimpinan Nobunaga adalah kuil-kuil besar ajaran Buddha yang ada di sepanjang daratan Jepang, termasuk institusi Buddha yang ada di dalamnya. Perlu diketahui nih guys, bahwa kuil-kuil Buddha pada saat itu memiliki hubungan yang erat dalam sistem masyarakat Jepang. Kuil Buddha pada masa itu memiliki konsep sebagai kelompok yang kerap melakukan ritual pengobatan berbagai penyakit, meminta perlindungan agar dijauhi dari mara bahaya, dan lain sebagainya. Namun di balik ajaran yang damai yang mereka ajarkan itu, mereka juga memiliki panglima militer tersendiri, dan bahkan para militer dari institusi Buddha itu tak takut dengan kematian di dalam medan pertempuran. Atas dasar itulah, ditambah dengan pesatnya perkembangan ajaran Buddha di sepanjang Jepang, menyebabkan terbentuknya kelompok militan yang sering dikenal oleh masyarakat Jepang dengan sebutan Iko-Iki. Salah satu alasan terbentuknya Iko-Iki ini adalah guna mencoba mengusir atau menolak aturan-aturan yang ditetapkan oleh para daimyo yang tidak pro terhadap masyarakat di wilayah mereka. Juga kelompok Iko-Iki ini sendiri terdiri dari para petani, pedagang, biksu, dan masyarakat sipil lain sebagainya. Agustus 1570, Oda Nobunaga beserta dengan sejumlah besar pasukannya mulai bergerak ke kuil-kuil Buddha untuk menghancurkan kelompok militan Iko-Iki. Tak hanya sebatas itu aja nih, Nobunaga dan pasukannya juga menghancurkan kuil-kuil yang sekaligus menjadi tempat persembunyian kelompok militan itu, hingga ke pusat ajaran Buddha di daratan Jepang, yaitu kuil Enryakuji. The Temple Complex Enryakuji. Pada bulan September tahun 1570, setelah banyak menghancurkan kuil-kuil di sepanjang wilayahnya, kini pasukan Nobunaga bergerak ke Gunung Hihei, tempat kuil Enryakuji berada. Yang mana kuil ini adalah salah satu tempat yang paling dibenci oleh Nobunaga, yang notabene adalah anti-Buddha. Karena kuil tersebut memberikan perlindungan bagi para musuhnya ketika telah kalah dalam medan pertempuran. Dan dalam waktu singkat, para Iko-Iki yang tak sebanding dengan kekuatan tempur pasukan Nobunaga dengan mudahnya ditaklukkan. Dan mereka juga harus merelakan kuil terbesar di daratan Jepang itu dibakar habis oleh pasukannya Nobunaga. Bahkan masyarakat sipil di sepanjang jalur yang dilewati oleh pasukan Nobunaga itu tak luput dari pembantaian kejam dari pasukan Nobunaga. Dan kemudian, di antara warga yang tertangkap oleh pasukan Nobunaga, dieksekusi. Yang mana eksekusi itu tak mandang bulu, apakah itu perempuan, anak kecil, orang tua, ataupun biksu. Yang mana kita ketahui dalam hukum penaklukan suatu wilayah, orang-orang tersebut harus dibebaskan dari pengeksekusian. Dengan hal tersebutlah, membuat beberapa prajurit Oda Nobunaga dan salah satu jenderal Oda Nobunaga yang bernama Akashi Mitsuhide ragu atas kepemimpinan Oda Nobunaga yang cenderung bersikap otoriter dan menikmati setiap pemandangan pembantaian itu dengan ekspresi senang. Dengan penaklukan yang terbilang sadis dan mengabaikan etikat pertempuran, membuat beberapa daimyo yang berkuasa pada saat itu menargetkan Oda Nobunaga agar sesegera mungkin bisa disingkirkan. Dan salah satu daimyo yang teramat ambisius dalam hal tersebut bernama Takeda Shingen. Perlu diketahui bahwa Takeda Shingen ini adalah salah satu penguasa dari Provinsi Kai yang terletak di wilayah Jepang Tengah dan sekaligus salah satu penganut ajaran Buddha yang sangat taat yang membuat ia ditasbihkan menjadi salah satu biksu. Pertama-tama untuk menghancurkan kekuasaan Oda Nobunaga, Takeda Shingen mengincar salah satu jenderal Nobunaga yang sangat loyal terhadapnya, dan sekaligus penguasa salah satu wilayah Nobunaga yang terletak di sebelah selatan Provinsi Kai, yang bernama Tokugawa Ieyasu. Dengan beredarnya kabar bahwa wilayah Ieyasu akan diserang oleh pasukan Shingen, Nobunaga lantas mengirimkan 3.000 prajuritnya untuk membantu pasukan Ieyasu, sehingga membuat total jumlah pasukan Ieyasu bertambah menjadi 8.000 pasukan. 8.000 pasukan tersebut tidak sebanding dengan jumlah pasukan Shingen yang berjumlah sebanyak 35.000 pasukan.
yang membuat perbandingan kekuatan di antara mereka menjadi 3-1. Pada 25 Januari 1573, dengan keunggulan dari berbagai aspek seperti pengalaman, jumlah pasukan, dan strategi yang dimiliki oleh Shingen membuatnya dengan mudah mengalahkan pasukan Ieyasu. Namun di tengah-tengah keberhasilan tersebut dan hanya perlu sentuhan terakhir agar bisa menaklukkan wilayah Ieyasu, Takeda Shingen akhirnya meninggal dunia karena penyakit kanker hati yang ia derita. Kematian Takeda Shingen yang amat sangat mendadak membuat salah satu putranya yang sekaligus penerus kepemimpinan Provinsi Kai yang bernama Takeda Katsuyori mau tak mau harus mengambil alih komando dan mengisi posisi kepemimpinan atas peninggalan Takeda Shingen. Sebelum kematiannya, Takeda Shingen berwasiat kepada orang-orang yang mengetahui kematiannya untuk merahasiakan hal tersebut dari para daimyo dan musuh-musuhnya selama 3 tahun. Sehingga Katsuyori memiliki cukup waktu untuk memantapkan pengaruhnya atas jabatan kepemimpinan yang ia ambil dari ayahnya. Alih-alih menunggu selama 3 tahun, Takeda Katsuyori secara mengejutkan bergerak lebih awal dari rencana yang telah disusun oleh ayahnya. Dan alasan ia melakukan hal tersebut karena Takeda Katsuyori secara mengejutkan mendapatkan surat dari istri sahnya Tokugawa Ieyasu, Lady Tsukiyama, yang mengatakan bahwa ia akan mengkhianati suaminya dan Oda Nobunaga dengan jaminan bahwa ia dan anaknya akan diberikan perlindungan oleh Katsuyori, serta wilayah untuk mereka kelola atas informasi yang telah ia bocorkan kepada Katsuyori. Hal yang menyebabkan Lady Tsukiyama dengan berani mengkhianati suaminya sendiri adalah berasal dari kecemburuannya akan kurangnya perhatian Ieyasu terhadap dirinya. Yang mana Ieyasu sendiri di sini lebih banyak menghabiskan waktunya dengan selir-selirnya ketimbang dengan Lady Tsukiyama yang dalam posisinya sebagai istri sahnya Ieyasu. Juni 1575, sebanyak 15.000 pasukan di bawah komando kepemimpinan Katsuyori mulai bergerak untuk menaklukkan wilayah Ieyasu yang telah melemah. Di sisi yang berbeda, Ieyasu yang merasa terancam oleh serangan Katsuyori mengirimkan surat kepada Nobunaga untuk meminta bala bantuan. Yang mana jika Nobunaga tidak menanggapi permintaannya kali ini dengan lebih serius, maka Ieyasu akan berbelok bergabung dengan pasukan Katsuyori untuk melawan balik Nobunaga itu sendiri. Dengan ancaman yang dilontarkan oleh Ieyasu, mau tak mau Oda Nobunaga mengerahkan pasukan terbaiknya yang akan bergabung dengan pasukan Ieyasu untuk menghadapi pasukan Katsuyori di daratan Shitaragahara. Pasukan dari klan Takeda terkenal dengan mobilitas dari prajuritnya yang terbilang sangat cepat, dan kebiasaan dari taktik pertempuran mereka gunakan adalah mengitari posisi lawan dan melakukan pengepungan dari berbagai arah. Atas dasar taktik itulah, Oda Nobunaga mensiasati untuk memancing pasukan Katsuyori ke daerah tertentu yang telah ia beri rintangan, agar strategi konvensional kebiasaan klan Takeda tidak bisa dilakukan, dan sekaligus memojokkan pasukan itu dengan serangan combo jarak jauh Nobunaga, yaitu senjata kompak yang diselingi dari tembakan anak panah ketika senjata kompak sedang melakukan pengisian ulang amunisinya. Ketika pasukan Takeda telah berada di daratan Shitaragahara, Katsuyori tercengang dengan apa yang telah dipersiapkan oleh pasukan Nobunaga di daerah tersebut. Katsuyori kemudian mulai ragu dengan pertempuran yang akan ia jalani. Namun keraguannya itu harus ia singkirkan jikalau ia mau memperkuat posisinya sebagai pemimpin klan Takeda dan membuktikan kepada setiap jenderalnya akan kemampuannya dalam memerintah. Dan terjadilah pertempuran berdarah di antara kedua belah pihak, yang sering dikenal dengan pertempuran Nagashino. Pasukan Nobunaga yang diuntungkan dengan kondisi medan peperangan secara bertahap mampu bertahan dalam serangkaian serangan demi serangan yang dilancarkan oleh pasukan Katsuyori. Para jenderal Katsuyori yang tak bisa melihat celah sedikit pun dari strategi yang dipakai oleh Nobunaga mulai memaksanya untuk segera mundur. Melihat bahwa banyak dari pasukan dan para jenderalnya berguguran satu persatu, membuat Katsuyori dengan berat hati mundur dan kabur kembali ke daerahnya. Dikabarkan bahwa lebih dari 10.000 pasukan Katsuyori tewas dalam pertempuran Nagashino, yang mana banyak dari sejarawan berpendapat bahwa pertempuran tersebut lebih terlihat sebagai pembantaian ketimbang pertempuran pada umumnya. Dari keberhasilan Nobunaga yang memenangkan pertempuran Nagashino, membuat posisinya semakin solid sebagai daimyo yang ditakuti, dan sekaligus berhasil menguasai seluruh daerah di daratan Jepang Tengah. Namun di balik itu semua, atas keberhasilan yang Nobunaga raih, hal tersebut malah membuat daftar musuh-musuh yang harus ia waspadai semakin banyak, dan salah satunya adalah pengkhianatan dari istri Ieyasu sendiri.
Alasan kenapa Nobunaga berhasil mengendus pengkhianatan tersebut dari pihaknya Ieyasu sendiri adalah Nobunaga dengan cerdiknya menempatkan beberapa mata-mata yang ia percayai di berbagai posisi, baik di pihak lawan maupun kawan. Atas dasar penemuannya itulah, Nobunaga mendesak kepada Ieyasu agar segera mengambil tindakan pencegahan akan terjadinya kejadian serupa di masa yang akan datang. Dengan titah perintah penguasa yang ia layani, maka Ieyasu mau tak mau mengambil keputusan untuk loyalitas yang harus ia buktikan kepada Nobunaga dengan cara mengeksekusi istrinya sendiri, Legi Tsukiyama, beserta dengan anak kandungnya sendiri. Alih-alih senang dengan pencapaian yang telah berhasil menguasai seluruh wilayah daratan Jepang Tengah, pencapaiannya itu malahan ngebentuk sifat keparanoidan dan ketidakpercayaan Nobunaga terhadap orang-orang di sekelilingnya menjadi semakin parah. Dan salah satu hal yang melandasi sifat keparanoidannya itu menjadi semakin parah adalah disebabkan oleh pemberontakan yang dilakukan oleh istrinya Ieyasu. Dan bahkan salah satu wilayah kekuasaannya yang dekat dengan ibu kota Jepang pada saat itu, Kyoto, juga melakukan pemberontakan, yaitu berasal dari masyarakat provinsi Iga. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai pemberontakan dari masyarakat provinsi Iga yang berhasil membentuk legenda ninja, bahkan terlahirnya istilah shinobi di daratan Jepang, akan kita bahas di episode ketiga dari series ini. Dan juga saya peringatkan, pada episode ketiganya ini genrenya agak lebih gore, karena terjadinya kerusuhan politik berdarah yang terjadi di dalam klan Oda itu sendiri. To the legends of the ninja of Iga. Well done everyone, mungkin segini dulu aja pembahasan kita mengenai episode kedua dari series Age of Samurai Battle for Japan kali ini. Terima kasih buat kalian telah mengikuti pembahasan saya pada video ini. Jika ada penyampaian saya yang kurang, atau ada pendapat kalian yang ingin disampaikan mengenai episode kali ini, kalian bisa share di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga buat subscribe, like, and share video-video dari channel ini, biar saya lebih semangat lagi ngebahas alur cerita film lainnya. Saya Raham, sampai jumpa lagi di next video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.